Ini udah nyala. Nyala. Sip. Halo Hollywood. Wah, itu konsep banget gitu ya. Ruang cerita mau lanjut cerita-cerita dongeng yang gue punya yang berkaitan dengan studio. Kali ini mau bahas pelanggan atau musisi-musisi cabul. Nggak salah dengar. Musisi cabul. Diawali dengan suasana sore hari di saat mereka booking. Mereka biasa booking datang. Band ini bergenre punk rock, terus berisi 3 orang, gitar vokal, bassis, dan drummer. Hari H itu mereka datang berlima, 3 cowok, 2 cewek. Mereka berlatih, biasanya emang nyewa 2 jam gitu ya. Mereka latihan kayak biasa, mereka masuk karena udah akrab juga, udah kenal lah, bukan akrab ya, udah kenal. Mereka masuk latihan, terus kayak biasa gua kawal dulu di atas, di lantai 2 tuh gua temenin dulu. Nggak dalam satu ruangan, beda ruangan. Maksudnya gua denger apa yang kurang. Kalau kurang ntar gua naikin, kurang volumenya. Akhirnya gua ngerasa udah oke, gua turun ke bawah. Di dalam studio harusnya ada 5 orang. Gak lama kemudian dari bawah gue tidak mendengar suara drum, hanya bass, gitar, dan vokal. Curiga dong, hal yang wajar, curiga. Gue naik ke atas kayak biasa, kepo, nggak kepo sih. Gue hanya melindungi apa yang menjadi hak gue. Gitu. Gue naik ke atas kayak biasa, ngintip-ngintip dari lubang kaca gitu, ngintip. Bener aja, 1 cewek dan 1 drummer menghilang. Di garis bawahnya menghilang. Gua buka pintu studio, menghilang. Posisi tadi gue di bawah dan gak ada yang turun untuk keluar. Aha, gue curiga sama studio yang biasa gue pakai buat rekaman vokal di belakang. Emang itu rada-rada kecil studionya dan biasanya emang selalu gue tutup. Gue deketin, mindik, gue deketin karena emang sedikit kedap, jadi gue nggak bisa denger apa-apa dari luar. Akhirnya gue tunggu dan gue buka secara mendadak pintunya. Brak! Bener aja. Kedua orang manusia sedang berkeringat. Gue nggak ngeliat posisi pakaian mereka ya terbuka apa enggak, karena gue langsung buka, gue pastikan ada 2 orang itu, lalu gue bilang, lu keluar berdua. Kayak biasa lah, keluar nggak apa-apa, berdua keluar. Akhirnya mereka dengan malu-malu kucing, mereka keluar sambil sorry bang dulu. Udah nggak apa-apa, nggak usah sorry, udah ke gap juga gitu, udah. Akhirnya gue persilahkan untuk latihan lagi. Gue masuk ke studio lagi, membukain pintu, mereka berdua masuk. Lalu ketiga orang yang tersisa tuh, 1 cewek 2 cowok itu cukup cengar-cengir, tersenyum-senyum. Cabul, kayak gak ada tempat lain gitu. Padahal di Depok banyak hotel transit kayaknya. Nggak banyak ya, ada beberapa lah yang gue tahu ya. Nah udah, mereka lanjut latihan lagi, oke. Gak lama, kan gue tinggal lagi tuh ya, dengan harapan ada sedikit, apa ya, ada perasaan jerak gitu ya. Wah, gue udah ke gap tadi gitu ya. Makanya gue tinggal lagi karena emang udah kenal juga gitu. Cuma yang rese, pas gue turun lagi gue cuma denger suara drum dan suara bass. Suara gitar dan vokal nggak ada gitu. Lucu kan, lu udah bisa nebak lah ya. Pada bisa nebak lah apa yang terjadi kan. Gue naik lagi, cuma gue nggak ngecek studio, gue langsung ke studio belakang. Gue buka pintu, apa yang terjadi? Kosong. Lalu dengan niat menyelidiki, gue buka pintu studio gue. Jadi studio gue itu yang studio dulu itu ya, yang dulu itu settingannya pintu, ada kayak ruang operator, pintu lagi, baru studio gede gitu.
Kalau sekarang kan cuma pintu langsung studio kan, udah gua copot ruang operatornya. Emang ruang operator tuh selalu gelap kan, emang nggak nyalain lampu gitu, emang buat ngintip-ngintip juga gitu. Ya pas gua buka pintu operator itu das, si cewek lagi disandari di tembok dan seorang laki-laki merayapi. Merayapi itu apa ya? Merayapi itu apa sih merayapi? Merayapi. Nggak tahu. Itu KBBI coba cek dulu deh. Coba tolong cek dong. Merayapi. Merayapi ya. Iya ya. Merayapi tubuh si gadis. Ya karena udah kegap, mereka malu. Ya cuma gue ngelihat si cewek hidungnya masih merah jambu, kayak malu-malu terangsang gitu atau gimana gitu. Gue cuma geleng-geleng anjing kan barusan kan kegapin drummer lu, sekarang elunya gitu. Ya udahlah tapi tolonglah jangan di sini terusin ya. Gitu. Udah akhirnya mereka juga tanpa permintaan maaf ya karena emang udah kenal juga. Cuma hai Bang Dul ya gitu-gitu doang, akhirnya udah. Tolong deh. Lu bisa di rumah, bisa di kosan temen, bisa di hotel. Kenapa di studio gitu yang ya apa sih yang lu butuh tuh, apa adrenalinnya gitu, adrenalin ketahuannya gitu, apa adrenalin supaya gimana ya, adrenalin supaya cepet gitu, apa emang lu durasi pendek, gua nggak tahu juga, cuma ya jangan di studio juga gitu. Cerita berikutnya berasal dari anak-anak SMA. Oh kalau tadi tuh anak-anak sekolahan apalah gitu ya. Ini dari anak-anak SMA nih. Di awal-awal studio gue berdiri. Kalau yang tadi itu udah tahun kedua apa ketiga lah gitu. Ini di awal studio beroperasi. Tiba-tiba ada sekitar 4 mobil parkir di parkiran sini nih. Parkir gitu. Keluarlah muda-mudi dengan pakaian putih abu-abu SMA ya. Pakai kayak apa sih namanya yang baju sketek apa yang bahan wol tapi sketek gitu, apa sih mah nggak ngerti gua, kayak gituan lah. Mereka keluar nanya, bang studio buka bang, bisa disewa bang, bisa gitu. Hari itu emang rada panas ya, rada jam 1 kalau nggak salah, jam 1 panas terik. Akhirnya mereka masuk sekitar berapa ya, ada sekitar 8 orang ya, pasang-pasangan yang 4 cowok 4 cewek tuh, apa-apa gue juga rada lupa juga, udah lama banget. Cuma ya udah mereka nyewa 3 jam. Gue suruh masuk, silakan masuk ya, masuk bang. Oh enak studio baru bang ya, begini, oh gede juga lumayan ya. Oke lah gitu, gue nyalain AC, udah alat gue nyalain semua. Mereka yang cowok-cowoknya megang alat, cewek-ceweknya kakak-cekik hai gitu, gimana gitu. Ada yang duduk-duduk manis, duduk-duduk kaki ngelipet gitu, ada yang gimana lah gitu. Akhirnya mereka latihan, udah gue kayak biasa gue tungguin setengah jam. Menurut gue udah oke, nggak ada komplain kayak bang volume mic-nya kurang gede atau gitarnya kegedean gimana. Siap, mantap, lewat, gas. Akhirnya udah setengah jam gue tinggal ke bawah ngeband. Gue sama temen gue, dulu gue masih berdua di sini jaga studio. Tiba-tiba hilang suaranya semuanya, hilang, bener-bener hilang. Gak ada suara drum, gak ada suara gitar, gak ada vokal, gak ada bass gitu. Ya biasa, kepo, naik ke atas, ngintip dari ruang operator, dan bener aja mereka sedang apa ya, kalau di Jepang tuh yang rame-rame itu yang massal gitu, yang emang nggak buka baju, cuma apa tuh terus gue bilang ada ininya kali ya, ada mamanya kali, iya mah susah deh belum ada sini. Siap. Tapi bawa. Oh, ya, ayo. Udah gitu kan udah pasti. Siap. Ut, lampu mati 1. Pasti. Lampu mati 1. Ya dinyalainnya ada cadangan tuh. Gue jadi bintang utama ya. Ini mulai lagi. Udah mainan, mau belas kemuli. Gini. Nggak usah copot gini udah. Coba lihat di kamera. Ini udah bisa copot. Nggak apa-apa, nggak usah biarin ya. Ini copot. Nggak apa, keburu mati yang sebelahnya. Ya udah. Coba lihat di kamera. Udah pas. Kurang ke atas bang. Kurang ke atas. Bentar.
Udah, gitu. Ya. Iya, mereka lagi lanjut ya. Oh, siap. Apaan nih? Menghangat. Oh, jangan dong, jangan. Pas. Masih nyala kan? Lanjut ya tadi. Jadi gue menemukan keempat pasang manusia itu sedang ya cipok-cipokan lah di lantai gitu ya, rebahan-rebahan. Cuma ya di luar dari tujuan awal mereka nyewa studio untuk latihan band, tiba-tiba mereka saling berpelukan, berciuman. Gue nggak tahu gimana komandonya kali ya. Mungkin komandonya hajar, gas, langsung Akhirnya udah kali itu emang awalnya gue biarin tuh, karena gue memanggil temen gue di bawah. Gue pengen, sini ikut gue ke atas gitu. Gue panggil temen gue ke atas, kita ngintip bareng. Wah, sambil kayak ngomentarin, wah gitu ya, asik ya, yang itu asik ya, cakep ya, oh pahanya gede banget. Akhirnya lama-lama ngeliatin begituan muak juga, akhirnya udah kayak biasa, gue buka pintu, mereka agak terkejut, gimana gitu. Kayak biasa, merasa jatuh. Balik lagi, udah jatuh balik. Jangan bukan lagi kamu. Tuh. Gue jadi begini dong. Apa lu bilang? Gue jadi gini. Lu bilang apa? Lu bilang pas semua bilang ada. Ini apa buktinya? Itu apa? Itu ada. Basically ada. Oh, lu nya jadi jelek. Jadi jelek. Rambutnya dirapin dulu dong. Gak apa, emang begini gue. Rokoknya singkirin. Gak apa, ini emang dinyalain dong agak diisep. Oke, jadi akhirnya mereka bangun, belaga megang-megang alat lagi. Saat itu mereka nggak gue usir, cuma sedikit ngasih kalimat pengharapan kayak, bro latihan musik lagi aja gitu. Ngeband aja lagi, ngeband bro gitu. Akhirnya mereka malu-malu, latihan lagi, akhirnya gue turun lagi sama temen gue berdua turun. Nggak lama mereka juga turun juga, ngerasa malu yang pasti ya. Akhirnya mereka bayar dan udah masuk ke dalam mobil, tapi nggak langsung pulang tuh, di mobil dulu kali, pada ngapain nerusin kali ya biar enak kali. Entah setengah jam kemudian mereka cabut satu dan beres. Sedih ya kayaknya, ngebayanginnya harus di studio, harus nyewa, harus apa ya, harus berburu waktu kepada penjaga studio. Sebetulnya sih nggak apa-apa kalau pada ngelakuin, nggak tahu juga kalau menurut hukum atau norma asusila kayaknya kalau belum suami istri nggak pantas ya. Cuma untuk orang-orang yang ngerasa biasa hidup bebas dan seks bebas itu hal yang lumrah. Cuma menurut gue sih enggak ya. Toh kalau gue juga punya anak cewek, nggak bakal gue biarin sebelum dia menikah lah untuk hal-hal kayak gitu ya. Ya sebagai ayah yang baik, gue berusaha untuk yang terbaik buat anak-anak gue juga gitu. Cuma ya kelakuan hal kayak gini kan sebetulnya nggak perlu di studio juga gitu. Kayak kemarin juga, kayak kasus narkoba, nggak harus di studio gitu. Lu bisa nyewa, bukan nganjurin ya, bukan ngajarin. Cuma ya kalau bisa mah dilupain aja yang kayak gitu-gitu. Bukan dilupain, misalnya dihindarin lah. Ada waktunya kok, semua indah pada waktunya kalau kata pepatah kuno ya. Nggak harus di satu SMA karena ikut-ikutan temen ngelihat, wih teman kelas gua seksi banget nih, raap, hidungnya wih, wah pahanya kecil gini wah, terus lu pengen gimana jadi. Jadi ya singkat cerita ya, mesum asusila cabul ini jangan dibiasain aja gitu. Buat lu para pelakunya ya lu senyum-senyum sendiri, terus ya malu-malu ya nggak apa-apa. Cuma ya buat pengalaman lu aja, cuma bukan buat diceritain tuh. Buat ceritainnya kalau lu berani ntar cerita sama anak-anak lu deh, coba lu berani nggak? Kalau nggak berani berarti itu bukan sesuatu hal yang baik untuk jadi contoh anak-anak lu. Dan untuk generasi berikutnya ya dihindari lah yang kayak gitu-gitu ya, karena menjaga kemaluan itu sangat mulia sekali gitu. Dan kalau sudah waktunya kemaluan lu akan bergerak sendiri. Oke? Tampaknya tambah hari durasi videonya tambah kecil ya. Terus ntar lu gue cari lagi yang berbau-bau cabul itu apa lagi ya. Oh ini, iya nih. Ini adalah upaya untuk menjebak
gua sebagai pemilik studio. Masih sekitaran awal-awal studio berdiri, ya. Jadi mungkin di tahun pertama ya, tahun pertama udah beroperasi, udah mulai rame. Tiba-tiba gue emang ada pelanggan nih. Kalau nggak salah dia tuh band-band cafe lah, band-band top 40 yang dikepalai oleh vokalisnya cewek sama cowoknya tuh kalau nggak salah gitarisnya gitu. Nah dia berdua suami istri nih. Nah mungkin suatu saat dia berdua nih kan suami istri lagi butuh duit, ceritanya mau gade sertifikat rumah. Sempat dia bawain ke studio, Bang Dul, jujur nih lagi BU nih, ada sertifikat nih mau digadein nih, mau nggak gitu. Ya gue lihat dong, pas gue lihat fotokopian, menurut gue ya nggak lucu aja kan mau ngegade tapi fotokopian, gue pastiin tuh. Ada nggak sertifikat aslinya? Gue pengen lihat dulu nih. Kalau emang gue lihat, mungkin bisa gue tawarin ke nyokap gue atau ke siapa lah gitu yang bisa gue bantu lah. Kalau gue mungkin enggak nih. Oh iya bang, ya bang. Ya udah bang, di sini sampai jam berapa? Waktu itu kalau nggak salah udah malam ya, udah malam. Gue bilang gue masih sekitar sampai jam 12, jam 11 lah gitu. Gue tungguin di sini kalau mau ambil. Akhirnya dia si suami istri ini pulang. Kebetulan istrinya lumayan molek lah ya. Molek itu apa sih molek? Bahenol. Enggak, bahenol ya. Bahenol. Mukanya kulitnya putih, terus di mukanya ada jerawat-jerawat merah tapi teratur gitu. Teratur. 3 cm enggak teratur lah, jerawat gimana tubuhnya begitu aja gitu. Ya biasa gue sok-sok di ruang operator sambil kalau nggak salah gue lagi ngulik-ngulik recordingan awal-awal gue belajar recording tuh ya. Sejam lewat, 2 jam lewat pas udah kalau nggak salah pas udah mau tutup ya, jam berapa itu ya, jam 10:30. Gue denger tuh, kedengeran suara orang masuk dari lantai 1, terus lantai 2, akhirnya ruang operator dibuka. Yang nongol sih istrinya doang. Cuma sambil bawa itu apa, fotokopian lagi loh. Dia ngomong, Bang Dul kagak ada yang asli loh. Nah terus kalau nggak ada yang asli, bagaimana ceritanya? Siapa yang mau? Nggak ada sertifikat, cuma fotokopian. Iya sih bang. Nah di situ dia ngasih alasan-alasan kayak, iya bang, ntar kalau udah kegade, sebetulnya habis gua gade ini mau gua tebus dulu nih. Jadi kalau ada yang bisa ngasih duit dulu, gua tebus sertifikatnya, baru gua gade ulang. Mungkin dengan harga yang lebih tinggi buat nutupin utang gadean awal dia gitu. Oke lah, di situ gua nggak percaya lah ya, nggak percaya sepenuhnya. Segala alasan dia kasih alasan gua bantah terus. Akhirnya mungkin dia ngerasa cewek, ngerasa seksi, terus ingin bukan menghasut, ingin apa namanya kalau menghasut secara seksual apa namanya? Menghasut secara seksual. Flirting apa sih? Merayu, apa sih? Flirting, merayu secara seksual lah gitu. Posisi gue duduk, dia di sini berdiri, terus dia agak-agak menurunkan mukanya ke arah muka gua, mungkin dia ngajak cipokan, cuma tiba-tiba tercium bau apa gitu dari mulutnya, gue nggak tahu ya. Padahal yang ompong gue yang bau mulut dia gitu. Gue langsung kayak berusaha menjadi laki-laki yang strong, bukan laki-laki strong ya, laki-laki yang hot, nggak hot juga, laki-laki yang beriman kuat lah. Gue, apa nih, lu ngapa gitu. Terus dia sok-sok merem, memonyongkan mulutnya, terus gue tetep lu ngapain nih, jangan kurang ajar dong. Nah pas omongan kata jangan kurang ajar dong, di situ dia mungkin merasa kayak, wah nggak bisa begini nih cowok nih, nggak bisa. Akhirnya dia minta maaf, sorry bang. Akhirnya dia keluar, tutup pintu, dia cabut, dan dia nggak pernah nongol lagi. Mungkin kasusnya agak berbeda sama kasus pertama tadi ya, pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ketiga ini emang ada purpose yang langsung menuju ke gua gitu. Cuma saat itu gue emang laki-laki yang baik, taat beribadah, ya walaupun bolong-bolong dikit, setidaknya gue nggak bisa dirayu dengan hal-hal semacam itu gitu. Dari 3 contoh itu kita ketahui bahwa sangat manusiawi untuk mempunyai hasrat seks terhadap lawan jenis gitu. Itu lebih baik ya, terhadap lawan jenis. Sesama jenis enggak lah, kita kagak diomongin lah, itu mah sakit, cuma cacat ya. Jadi janganlah sebelum waktunya lu harus melakukan hubungan seksual itu lu lakuin. Lu tunggu aja waktunya setelah lu menikah gitu. Lebih enak gitu, bukan lebih enak ya, lebih apa ya? Lebih manusia, bukan manusia, lebih indah aja gitu. Udah saatnya lu menikah terus melakukan hubungan seksual, nggak apa-apa.
lu ngelakuin hubungan-hubungan aneh itu di studio gitu. Ya selain lu terancam sama kedatangan gua yang selalu curiga, apalagi yang kemarin lu yang berempat itu lu berpasang-pasangan 4 pasang terus lu melakukan hubungan gitu dalam satu ruangan yang sangat ya sama-sama terlihat gitu. Lu apa nggak malu gitu? Harusnya lu punya rasa malu dong. Lu bukan binatang men, lu manusia gitu. Derajat lu lebih tinggi. Kalau binatang kucingnya wajar lah ya, ngaung-ngaung mau terus kawin di pinggir jalan, kawin di depan studio, nggak masalah menurut gua gitu. Tapi kalau manusia, lu manusia gitu. Derajat lu tinggi, berlakulah seperti manusia gitu. Oke? Jangan langgar norma-norma sepele kayak norma asusila tuh jangan dilanggar lah gitu. Bertahan lah, mencoba bertahan lah. Bukan apa namanya? Lu nggak culun kalau lu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Sebelum nikah atau di luar nikah, lu nggak culun, beneran lu nggak culun. Lu bukan cowok culun, lu bukan cewek culun, enggak. Lu cowok dan cewek yang bisa menahan iman lu, apapun agama lu ya. Kayaknya semua agama mengajarkan untuk tidak melakukan hubungan di luar nikah gitu. Kayaknya gue nggak tahu, gue cuma tahu yang di Islam doang ya, nggak tahu itu doang. Bener ya. Nah teman gue tuh, lu Kristen ya? Ya Kristen juga mengajarkan hal yang sama. Jangan melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Karena kita manusia, kita derajatnya lebih tinggi, kita bukan binatang gitu. Jadi ya sebetulnya gue bukan sebel ya kalau untuk yang masalah seks ini gue sedih. Karena bukan tidak mungkin lu terpicu sama faktor dari luar, misalnya kayak film bokep, ya enggak? Kalau enggak lu ngeliat temen lu yang pacaran asik, atau cerita temen lu kayak, weh gue pacaran sama dia, tetenya gede apa gimana, dia mak-mak enak, ya lu pengen. Ya ada faktor dari luar, cuma alangkah hebatnya kalian kalau kalian bisa menahan itu, kalian bisa membentengi diri kalian dengan hal-hal seperti itu sip banget. Oke? Untuk kali ini gue sedih, dan gue berharap kalian bisa menjaga iman kalian, dan kali ini cukup sampai sini, oke?